Mohon maaf, sambalnya lagi deh. Ya kayaknya emang lebih baik dituang. Oh, agak syuk. Barbar kuy. Aduh, capek. Halo semuanya, kembali lagi sama gue MG Dalena. Ya seperti yang kalian saksikan, gue bukan abis ya, masih dorong gerobak. Ini gue dorong mie ayam Bangka, gerobak dari daerah Pertok Pondok Indah ke rumah seseorang yang spesial ya, sampai gue pindahin nih UMKM-nya ke rumahnya. Jadi nggak cuma mie ayam Bangka, tapi gue juga bawa UMKM bakso yang terkenal di depan rumahnya Ahmad Dhani. Ini dua-duanya enak banget, makanya kita langsung surprisein aja orang spesial tersebut. Yuk, aduh. Wah! Aduh. Kak Sarwenda. Hai Magda. Katanya mau makan kan? Oh my god, ini penjual mie ayamnya cantik sekali. Enggak, Kak Sarwenda katanya mau makan bareng aku kan? Mau makan bareng kamu, tapi kalau misalnya bawanya segerobak ini kita habis nggak? Harus habis. Ini soalnya udah aku beli 1 gerobak loh. Sama ada juga di belakang ada bakso juga. Wow, seneng banget. Oke, jadi tamu spesial adalah Kak Sarwenda. Jadi gue udah lama banget, Kak Sarwenda juga suka makan ya? Suka sih ya. Badannya kecil tapi makannya banyak. Hobi. Ya hobi makan. Jadi kita udah jajan lama, mau Betul. collab untuk makan. Tadi gue kepikiran kayak makan apa ya gitu kan. Tapi kayak harus ekstra gitu, soalnya bintang tamunya Kak Sarwenda akhirnya. Oh my god. Jadi bawa. 2 gerobak. Tenang, Oke, kita beres. langsung pesan aja ya. Oke. Aku buatin, ayo. Oke, langsung makan yuk. Selamat makan. Lapar. Kalau di sini nggak ada aturan, makan emang barbar. Oke. Iya. Jadi itu ini bakmi terkenal di daerah Pertok. Pokoknya kalau udah makan siang nih ramenya tuh minta ampun. Terus ini satu porsinya tuh harganya 22.000 kalau komplit pakai bakso. Oh ini nih, Kak Sarwenda. Karena ini bakmi Bangka ya. Betul. Jadi terus kalau masakan di Bangka tuh biasanya apa namanya? ciri Ciri khasnya. khasnya itu asem. Jadi ini pakai acar cabe. Oh banyak juga tadi pakai sambalnya. Kak Sarwenda suka pedas. Aku lumayan suka pedas. Oh. Wah, Ini kalau seporsi segini sih, harga segitu sih oke banget loh. gini banget gak sih? Minyak bawangnya ya bikin oily gitu, bikin shining mie-nya. Barbar kuy. Kalau aku ngomongnya barbar kuy. Oke. Barbar kuy. Wah ini enak sih. Enak. Enak kan? Minyak bawangnya wangi banget deh. Jadi ini minyak bawangnya tuh minyak bawang putih. Bawang putihnya udah dimasak, aromanya keluar. Dan ini cukup oily, tapi oily-nya oily enak ya. Bisa dilihat di mulut kayak pakai lip gloss. Tapi ini enak sih seriusan. Enak. Tapi aku boleh minta cabai lagi. Oh kurang pedas, oke. Termasuk yang enak gak nih di Pondok Indah mie-nya? Enak. Oh jadi Tapi boleh referensi sini. yang biasanya lewat depan rumah tuh dipanggil gitu ya. Sambil makan bakso kali ya. Kak Sarwenda mau? Cabenya. Iya, bakso. Boleh. Ini barbar juga pakai sambal. Aku sih biasanya dituang sih. Oh. Kok terus? Tapi kayaknya nggak terlalu pedes sih. Udah. Ya emang bener sebenarnya lebih enak kayak gitu ya. Iya, biar cepet kayak sama aja deh aku sama Kak Sarwenda sambelnya. Mohon maaf, sambalnya lagi deh. Ya kayaknya emang lebih baik dituang. Oh, agak syuk.
Agak syok. Terus aku kadang tuh sukanya sambelnya biasanya aku panasin dulu. Jadi tidak mengganggu kuahnya yang tadinya panas, sambelnya nggak panas, jadi kuahnya nggak panas. Oh, iya kan? Suatu teori baru. Karena pakai sambelnya tadi kayak gitu, kayak kuah. Iya kan? Lihat deh nih baksonya, pinkish dalamnya. Gokil. Terus nih ada daging cicangnya juga. Barbar kuy. Wah, enak. Terus kita cobain baju halus ya. Orang kita cobain yang urat. Wow, uratnya agak halus ya. Iya sih. Iya kan? Soalnya aku kalau makan urat biasanya aku suka, tapi suka nyangkut di gigi. Ini uratnya ya gitu, nggak yang terlalu kasar, tapi dia lumayan daging banget rasanya. Dan dalamnya itu tambahin daging cincang juga nih, walaupun nggak banyak, cuma ada. Tapi oke lah untuk harga 20.000 ya. Murah. Oke. Tapi 20.000 itu sebenarnya porsinya semana ya? 20.000 semana ya Pak? Kok 20.000 dapat ini satu atau dua? Yang gede satu, yang kecil kasih lagi. Sama dapat mie juga? Iya Pak. Komplit. Wow, banyak loh. Banyak kan? Ya. Murah meriah. Di tengah komplek mewah Pondok Indah ada makanan enak yang murah meriah juga ternyata. Sambil ngobrol-ngobrol kali ya. Lama-lama pedes. Tapi Kak Sarenda aku penasaran deh. Dulu kan Kak Sarenda ini ya Cherry Bell kan. Oh ya pas aku SD ya itu ya Cherry Bell ya. 2000 berapa sih? Kamu sekarang umur berapa berarti? Aku 25. Cherry Bell tahun berapa ya? Aku lupa. Sekarang 2000 berapa? 2022 kan? 2011 ya kalau nggak salah. 2011. Itu kamu SD? Aku SMP. 2010 atau 2011 sih lupa deh. Aku SMP kelas 1 ya, baru selesai SD sih. Dulu kan nyanyi, ngedance gitu. Sekarang masih nggak nyalurin hobinya? Sebenarnya dulu itu aku nemenin temenin aku audisi. Jadi gini, dulu kan namanya anak aku baru lulus kuliah, baru pulang dari Beijing. Aku kuliah di Beijing. Baru pulang. Terus kayak aku mau casting, teman aku juga mau casting, tapi casting kita tujuannya beda. Tapi supaya hemat budget, kita pergi bareng ya. Dan supaya ada yang temenin gitu. Aku temenin kamu, kamu temenin aku. Kebetulan waktu itu aku mau jadi cameo iklan, bukan cameo, apa sih namanya, extras. Cameo, extras loh sebutannya waktu itu ya. Extras iklan, jadi tes makeup apa gitu. Nah teman aku mau casting yang buat audisi girl band. Aku nggak ikut audisi. Aku nunggu di sebelahnya dia, nemenin dia. Terus orangnya bilang, kenapa kamu nggak ikut aja gitu. Terus orangnya bolak-balik ngomong berkali-kali. Terus aku bilang, Pak, waktu itu cowok kalau nggak salah, Pak, mohon maaf, saya nggak bawa main piano. Misalnya ada orang yang bawa gitar, bawa alat musik, bawa CV, bawa ini. Basically, saya juga nggak di dunia musik sama sekali gitu ya? Choir, cuman bukan yang penyanyi gitu loh. Maksudnya aku ngedance juga, aku bukan tipikal yang ngedance gitu loh. Kayak ya udah, even ngedance kayaknya kaku deh aku bilang gitu. Ya udahlah Pak, terserah Bapak deh, daripada dia bolak-balik. Ya udah Pak, terserah Bapak masukin aja gitu. Ya udahlah, disuruh audisi. Udah baru balik, bahasa Indonesia aku rada masih nyampur-nyampur banget. Nyanyinya lagu bahasa Indonesia ya. Waduh, gawat nih Pak. Saya nggak hafal. Maksudnya bukannya gimana, cewek harus lihat lirik, boleh nggak Pak? Kan bukan prepare audisi gitu. Boleh ya gitu. Udah lihat, tapi kan namanya nyanyi sambil lihat itu kan kayak sambil baca gitu kan. Yaudah deh, kamu belajar dulu sebelah, nanti kamu masuk lagi. Oke. Aku nggak pernah audisi, jadi aku nggak tahu apakah audisi emang boleh belajar dulu atau kayak gimana gitu. Oke. Yang lain masuk tadi pagi lagi. Ya udah, kamu lulus. Habis nyanyi, kamu lulus. Oke. Terus temen aku nggak lulus. Oh iya, enak banget. Seriusan, tapi aku nggak enak banget. Terus apa? Lulus. Terus respon temennya Kak Sarendo ya nggak apa-apa gitu, maksudnya ya emang mungkin emang itu udah jalannya lu gitu. Oke, terus aku bingung, terus gue harus ngapain nih setelah lulus ini gitu. Akhirnya ya udah, pada saat itu aku masih kerja, masih jadi guru Mandarin, translator Mandarin sambil latihan gitu. Akhirnya gitu. Terus akhirnya setelah itu dikeluarin 1,5 tahun berarti karena latihannya
Karena latihannya setengah tahun, habis itu 1 tahun kemudian dikeluarin. Kenapa dikeluarin? Panjang lah ceritanya. Panjang ceritanya, gitu. drama Jadi ya, pokoknya ya. sebenarnya aku nggak tahu sih posisinya waktu itu aku lagi di Makassar, Abis perform. abis promo film. Oh. Film pertama gitu, habis promo film, terus tiba-tiba dikasih tahu sama manajemen, besok kan kita pulang ke Jakarta gitu, besok kita JR ya, karena besok kamu dikeluarin. Hah? Maksudnya gimana? Oh ya udah gitu, maksudnya. Penuh dengan surprise ya, baik Iya. masuk sama keluarnya penuh dengan surprise ya. Oh iya betul ya. Terus, hah? Gue dikeluarin, oke. Terus gue harus JR, maksudnya JR apa? Kan kalau dikeluarin ya dikeluarin. Iya, udah. Emang ada acara apa gitu? Terus ternyata mereka ada kerjasama live gitu. Ternyata udah di planning. Ternyata berarti kan kalau udah ada kerjasama udah di planning dari lama gitu. Jadi ya, oh ternyata begitu. Terus pada saat itu aku udah mikir, oh ya udah setelah keluar mungkin emang aku tidak di dunia Apa namanya? Musik. iya musik lah gitu loh, aku mikirnya gitu. Jadi dulu pas udah habis dikeluarin gitu ya, aku sempet nggak, udah deh ntar aja deh nyanyi lagi gitu. Tapi untuknya ada produser yang produserin, ya udah lu nyanyi lagi aja gitu. Perjalanannya penuh surprise ya, aku nggak nyangka loh ceritanya bakal kayak gini. Surprise ya, surprise. Cuman ya udah, yang kenangan ya kenangan gitu, dan nggak pernah bisa dihilangkan kalau emang aku pernah di grup itu gitu. Dan tidak ada kayak gimana-gimana, cuman kan gimana pun kita ya harus bisa menjalani gimana kita ke depannya gitu, bukan yang ngelihat yang lama-lama terus gini, terus kita sedih terus kita nggak berusaha lagi gitu. Karena kalau misalkan Kasar Wendah nggak di Cherry Bell juga belum tentu udah di dunia entertain juga gitu kan. Betul sih. Iya, makanya. Berarti Kasar Wendah sekarang lebih full time ini ya, jadi mom. Aku suka kerja, tapi kan kerja itu sekarang nggak harus ini, bisa kerja di rumah kayak aku. Ternyata karena dulu aku suka, emang basically mami aku suka pakai daster, aku suka pakai daster mami aku. Mungkin anak perempuan kayak gitu, aku nggak tahu. Aku suka pakein baju mami aku gitu. Nah akhirnya orang lihat aku pakai daster, terus ternyata banyak toko-toko yang akhirnya menjual tulisannya Daster Sarwenda. Oh iya, itu viral banget loh. Even itu bukan aku yang pakai dan aku nggak pernah pakai gitu. Akhirnya aku mikir daripada kayak gitu mending gue jual sendiri. Akhirnya aku bikin daster, aku jual sendiri juga gitu. Kasar Wendah daster aja bisa jadi ini loh, fashion loh. Di mix and match betul. Keren banget. Oh jadi sekarang ngurusin bisnis, tapi kan bisnis itu fleksibel, bisa di mana aja ya. Fleksibel, bisa di mana aja gitu. Sambil ngurusin anak. Sambil syuting gitu. Kalau misalnya menurut, kan ada manajemen gitu ya, manajemen aku syutingnya oke, ambil gitu, ya udah aku ambil gitu. Mereka udah pilih-pilih sendiri sih. Sama suami aku juga pasti kan tahu lah, dia lebih lama banget di dunia entertain, jadi dia tahu apa yang terbaik buat aku gitu. Kita cobain pangsitnya. Rasanya semua jadi satu, pedas, terus ada acarnya ini asem ya. Terus minyak bawangnya gurih banget, jadi rasanya kompleks, enak, patut dicoba. Habis ini anyway kita mau makan lagi, jadi cukup 2 mangkok aja. Habis ini mau buat video juga di tempatnya Kasar Wendah. Kita mau makan apa? Makan tabenia. Tabenia mau mukbang. Terserah kamu mau yang mana, kamu tinggal pilih. Satu pabrik deh kayak aku beli, jadi reseller. Oke deh, cukup sekian. Kasar Wendah mau dihabisin? Thank you. Kayaknya aku takutnya nanti nggak bisa lanjut lagi. Nggak bisa lanjut, oke. Sudah baiklah kalau gitu. Pokoknya teman-teman. Tapi ini enak. Enak ya? 1 sampai 10 berapa nilainya buat mie ayamnya? Ayamnya 8 oke? 8 ya? Iya 8 masuk loh. Jadi teman-teman yang ke Pondok Indah nyari makanan murah meriah, enak gitu, nggak di dalam mall, bisa banget cobain 2 makanan ini nih. Ada bakso yang di depan rumahnya Ahmad Dhani sama mie ayam Bangka Pontianak di Pertok ya? Iya. Thank you Kasar Wendah udah nemenin aku makan siang, udah diundang ke rumahnya. Kamu kok sibuk banget kayaknya? Malu. Thank you ya Kasar Wendah ya. See you at Tabenia. Kita mau makan lagi di sana. Jadi tonton juga videonya dan jangan lupa juga cek Instagram gue MG Donov untuk rekomendasi kuliner lainnya. Oke, bye. See you in the next video.